Hari-hari ini kita disuguhkan oleh polemik terutama dari media sosial dunia maya yang mengangkat soal beberapa polemik antara hubungan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Ende. Hubungan yang pada mulanya adalah sesuatu yang biasa saja karena itu berada di ruang sidang antara pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini dari pihak eksekutif, dengan lembaga legislatif yaitu DPRD Kabupaten Ende. Beberapa sumber-sumber yang kami cari kemudian kami susun perihal berbagai esensi yang penting untuk pembangunan Kabupaten Ende, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Ende. Ada beberapa topik yang diangkat oleh lembaga legislatif, entah itu representasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 2 Ende, apakah itu representasi fraksi salah satu partai, ataukah mungkin buah pikir dari perorangan anggota DPRD Ende yang melihat situasi dalam semua kebijakan pemerintah Kabupaten Ende. Kami mencatat beberapa poin yang muncul pada pemberitaan yang sebenarnya masuk dalam hal logis dan diharapkan menjadi perhatian sangat serius dari lembaga legislatif yang dalam hal ini representasi rakyat Kabupaten Ende kepada pemerintah sebagai eksekutor pembangunan di Kabupaten Ende. Belakangan ini muncul salah satu nama dari DPRD Ende, yaitu Saudara Vincent Sangu, yang belakangan ini menjadi sorotan bagi banyak pihak perihal kritis, masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya yang ditujukan kepada lembaga eksekutif. Beberapa yang kami catat, Saudara Vincent Sangu memberi perhatian kepada para guru honorer yang sekian bulan tidak mendapatkan pencairan dana bantuan honorer dari pemerintah Kabupaten Ende. Salah satu sorotan lain adalah banyaknya dinas-dinas di Kabupaten Ende yang tidak memiliki kepala dinas, dan oleh legislatif memandang perlu bahwa penempatan kepala-kepala dinas tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang penting, terutama untuk mengelola dinas-dinas dimaksud. Hal lain yang berkaitan dengan masa pandemi ini adalah tenaga dokter yang tidak mampu dihadirkan di puskesmas-puskesmas karena kesulitan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah. Kebijakan yang mencuat belakangan ini pula adalah perekrutan tenaga Satpol PP yang memunculkan banyak pertanyaan tentang sistem mekanisme yang menjadikan finalisasi perekrutan tersebut. Hal mencuat yang terakhir belakangan ini adalah soal penempatan para ASN yang oleh lembaga legislatif menyoroti soal kompetensi seseorang sesuai di bidang atau dinas yang ditempati. Hal ini baru beberapa poin yang muncul. Mungkin saja ada banyak pertanyaan, kekritisan, maupun evaluasi-evaluasi yang penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga eksekutif, termasuk dalam hal penanganan di masa pandemi ini. Sehingga kala itu, kalau kami tidak salah membaca, Saudara Vincent Sangu meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan sebuah festival dalam bentuk ritual Tagakambang. Dari sedikit informasi yang berkembang dari berita-berita media online misalnya, serta tulisan-tulisan yang muncul ke permukaan lewat media sosial, sebenarnya tidak ada yang salah cara berkomunikasi semacam itu. Baik lembaga eksekutif maupun legislatif sudah sepantasnya saling terbuka, transparan,
menelaah dalam media sosial, terutama dalam komunitas atau grup-grup media sosial yang ada di Kabupaten Ende begitu masif, baik yang mendukung maupun yang kontra, terutama dalam pribadi seorang anggota legislatif bernama Vincent Sangu. Belakangan kita mendengar bahwa saudara Vincent Sangu akhirnya mengambil langkah hukum, minimal menyampaikan kepada pihak keamanan, dalam hal ini kepada polisi, sebagai bentuk permintaan perlindungan keamanan baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan ada indikasi pihak-pihak tertentu yang mendatangi gedung DPRD Ende untuk mencari saudara Vincent Sangu. Hemat kami, itu sebuah langkah yang cukup bijak, sehingga bila ada reaksi dari pihak tertentu yang dalam tanda kutip memiliki indikasi membahayakan, maka sebagai warga negara yang baik menjadi hal yang sangat bijak untuk meminta perlindungan kepada aparat kepolisian sebagai sebuah institusi yang benar. Lalu apa solusi yang harus kita kedepankan dari setiap pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta masyarakat umumnya, melihat polemik ini sebagai sebuah pembelajaran berarti dalam iklim demokrasi? Pihak pemerintah, dalam hal ini eksekutif, mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Bupati Ende serta seluruh jabatannya, harus memiliki argumen serta pertanggungjawaban yang sejelas-jelasnya atas seluruh koreksi yang disampaikan oleh pihak legislatif. Sebaliknya, pihak legislatif bila dianggap perlu untuk membantu pemerintah bisa mengambil cara-cara yang sekiranya lebih diterima, bisa dieksekusi dengan baik. Bagaimana dengan kita sebagai masyarakat Kabupaten Ende menyikapi hal ini? Kita harus berpikir waras, kita harus berpikir bijak bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan salah satu di dalamnya adalah saudara Vincent Sangu itu merupakan langkah-langkah yang harus kita dukung. Bukankah apa yang diharapkan kita dari anggota legislatif adalah membawa aspirasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mendorong pemerintah serta mengevaluasi seluruh program kerja eksekutif? Akan sangat keliru kalau yang terjadi dalam dinamika diskusi, perdebatan, dan beda pendapat di ruang politik, tetapi kita mengambil sebuah tindakan untuk menyerang secara pribadi, sedangkan yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas serta kewenangannya sebagai anggota DPRD Ende. Sebagai orang Ende sangat memaklumi semua perdebatan bisa dilakukan oleh siapapun. Ada yang menyoroti bahwa masih anak ingusan, cari panggung, dan lain sebagainya, karena dianggap anak muda yang punya niat sekedar menunjukkan jati diri atau eksistensi dengan tidak mempertimbangkan budaya dan lain sebagainya. Gebrak Ende berpendapat, pendapat-pendapat seperti itu bisa dibenarkan secara budaya orang Ende, budaya senioritas, budaya adat, dan lain sebagainya. Namun, di lembaga yang resmi dalam kepemerintahan, apalagi yang sesuai dengan kewenangan, fungsi, serta tugasnya sebagai anggota legislatif, sebatas itu dalam penyampaian bahasa yang wajar, sudah seharusnya kita bisa membedakan, karena yang terjadi ada di dalam ruangan perdebatan politik dan aspirasi masyarakat Kabupaten Ende. Sebagai orang muda, kami berpendapat apa yang ditunjukkan oleh saudara Vincent Sangu itu merupakan sebuah potret Ende masa depan. Bagaimana generasi-generasi muda tidak bisa berdiam diri untuk membangun Ende yang lebih baik dalam hal integritas, transparansi di tengah-tengah birokrasi yang kita sama-sama tahu belum terlalu istimewa. Generasi muda ke depan tidak boleh melihat unsur budaya dikalahkan dengan tugas dan kewenangannya
di dalam mengelola, di dalam mengoreksi, mengevaluasi, ataupun kritik ketika dia diberi kewenangan oleh rakyat untuk menjadi partner pembangunan Kabupaten Ende. Bila hari-hari ini kita melihat bahwa apa yang menjadi seruan, apa yang menjadi pikiran dari salah satu anggota muda di legislatif DPRD Ende dianggap sebagai cari panggung anak baru kemarin sore, atau bahkan dianggap politisi ingusan, kami berpendapat itu menjadi presiden buruk ke depan bahwa anak-anak muda Ende seolah-olah diajarkan untuk tidak bersuara meskipun mereka memiliki kewenangan yang harus mereka tunjukkan hanya karena dipandang orang santun dan lain sebagainya. Pada bagian terakhir, Gebrak Ende berpendapat sudah sepantasnya lembaga legislatif secara keseluruhan berada dalam suara yang sama, bahwa evaluasi ataupun kritikan meskipun itu dilakukan perseorangan, bila itu benar-benar real, benar-benar dibutuhkan, sudah sepantasnya dukungan lembaga legislatif Kabupaten Ende utuh. Bagi kita masyarakat, apapun kepedulian kita pada salah satu pihak, hendaknya tidak menggunakan dengan cara-cara yang salah, apalagi dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dan hukum, sehingga bisa mengganggu bahkan merusak citra baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif yang kita dukung. Citra buruk ini bukan hanya saja dipikul oleh pihak-pihak tertentu, namun citra buruk ini bisa saja merusak nama Ende secara keseluruhan. Kita harus cerdas bagaimana langkah yang harus kita tempuh dapat membedakan persoalan personal ataukah ini memang menjadi tanggung jawab bagi mereka yang kita dukung sesuai dengan porsinya, baik perdebatan politik maupun dengan semangat yang sama untuk membangun Ende secara keseluruhan. Semoga polemik ini tidak terus-menerus menguras energi seperti harapan beberapa pihak, baik dari pihak eksekutif dalam hal ini di bawah pimpinan Bupati Ende maupun secara personal Saudara Vincent Sangu, selayaknya saling berkomunikasi, saling memberikan pandangan, mencari jalan keluar, dan tentu saja harapan kita mereka bisa bersinergi membangun Ende ke depan tanpa ada saling curiga maupun prasangka liar yang berkembang di tengah masyarakat. Mari kita bersinergi, kita saling melihat ke depan untuk Ende yang lebih baik, untuk Ende di masa-masa mendatang, sehingga kita tetap bangga dan melihat Ende adalah Sare. Salam Gebrak Ende, Gerakan Kebangkitan Rakyat Ende.